نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 24 Jumadil Ula 1447 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema Al-Muhafazatu 'alal A'mal, selalu menjaga amal-amal baik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Hijau Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Kajian ini saya ambilkan dari bab yang ke-15 pada kitab Riyadhus Shalihin. Babul Muhafazah 'alal A'mal, bab selalu menjaga amal-amal saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan bab ini, yaitu bab selalu menjaga amal-amal. Amal-amal yang dimaksud adalah amal-amal saleh. Dan amal saleh adalah apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh adalah apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksud dari amal saleh yang ada di dalam bab ini. Sedangkan yang dimaksud dengan makna dari bab ini adalah hendaknya seorang muslim tetap menjaga amal saleh secara rutin, tidak terputus
tidak malas, tidak kendor semangatnya, tidak berubah karena waktu, keadaan, atau karena manusia. Ya. Jadi yang dimaksud dari tema ini adalah hendaknya seorang muslim selalu menjaga amal saleh secara rutin, menjaga amal saleh dan tidak terputus, menjaga amal saleh tidak malas, menjaga amal saleh tidak berubah karena zaman, umur, keadaan, ataupun karena keberadaan manusia. Itu yang dimaksud dengan bab ini. Dan bab ini disebutkan oleh penulis ketika beliau sudah menyebutkan pada bab yang ke-14, yaitu al-iqtisadu fis sunnah. Kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin, maka ada bab al-iqtisad fis sunnah, bab yang ke-14, yaitu sederhana dalam mengerjakan ketaatan. Sederhana dalam mengerjakan ketaatan. Itu bab yang ke-14. Sedangkan bab yang ke-15-nya ini adalah selalu menjaga amal-amal saleh. Jadi di situ hubungannya adalah bahwa seorang manusia dia tidak pantas atau tidak seyogianya untuk menyulitkan dirinya di dalam beribadah. Hendaknya dia beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan setiap ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka ibadahnya tidak sulit. Ibadahnya tidak sulit. Nah, setelah menyebutkan bab yang ke-14 seperti itu, maka bab yang ke-15-nya adalah yaitu selalu menjaga amal-amal saleh yang sesuai dengan sunnah tersebut. Dan ini terlihat pada kebanyakan dari manusia. Kadang-kadang sebagian orang semangat beramal saleh, kemudian semangat mengerjakan kebaikan, lalu dia semangat, tetapi setelah beberapa lama malas, setelah beberapa lama lemah. Dan ini kebanyakan, kata Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kebanyakan terjadi pada pemuda. Karena biasanya pemuda reaktifnya untuk mengerjakan sesuatu itu sangat kuat. Ya, sangat kuat. Tetapi kemudian setelah itu menurun. Setelah itu menurun. Maka seorang muslim tidak pantas bagi dirinya untuk menurun, malas, terputus bahkan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengerjakan ketaatan yang sesuai dengan sunnah, dan ketaatan yang sesuai dengan sunnah tersebut mudah, tidak sulit. Kemudian ketaatan yang sesuai dengan sunnah tersebut dia selalu kerjakan. Jangan sampai malas, menurun, ataupun terputus. Nah. Dan apabila seorang manusia selalu menjaga ibadahnya dan terus menerus di atas ibadah tersebut, maka ini bukti bahwa dia menginginkan kebaikan. Ini bukti adalah orang tersebut menginginkan kebaikan. Baik. Kemudian, nah itulah pendahuluan tentang bab ini. Jadi bab ini diawali dari bab sebelumnya, bab ke-14. Di bab ke-14 kita
diperintahkan al-iqtisadu fis sunnah, beribadah sesuai dengan sunnah kepada Allah, beribadah sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibadah itu jangan sampai terputus karena malas atau karena menurun iman. Karena yang paling utama di dalam diri seorang muslim adalah akhirnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan tergantung pada akhirnya. Baik. Kita baca sekarang beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis tentang tentang selalu menjaga amal ibadah. Nah, jadi siapa yang ingin mengikuti kajian ini bisa melihat dari bab yang ke-16 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, penulis berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Yang artinya, apakah atau belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk kalbunya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu mereka hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa makna ayat ini dulu? Ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman. Belumkah datang waktunya, wahai kalian orang beriman, untuk khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk khusyuk hatinya berzikir, membaca Al-Qur'an. Kenapa tidak atau jauh seseorang dari zikir, dari membaca Al-Qur'an, dari majlis ilmu? Kapan lagi kalau seandainya bukan sekarang? Itu maksud dari ayat ini. Jangan sampai orang-orang beriman seperti orang-orang ahli kitab, diberikan Injil, Taurat, kemudian sudah lama Injil Taurat tersebut di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak mengerjakannya, sampai mereka keras hatinya, dan kebanyakan mereka melakukan kefasikan, yaitu perbuatan kemungkaran. Itu makna dari ayat ini. Lalu apa hubungan ayat ini? Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, belumkah datang waktunya untuk orang yang beriman, kalbu mereka khusyuk terhadap zikir kepada Allah. Seperti misalkan mendengarkan majelis ilmu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian lezat berzikir kepada Allah, lezat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah pencelaan ataupun peringatan keras lebih tepatnya kepada orang-orang beriman yang lalai, yang terputus amalnya, yang menurun. Kapan lagi banyak baca Quran? Kapan lagi duduk di majelis ilmu? Kapan lagi banyak berzikir? Kapan lagi banyak mempelajari agama? Sudah begitu lama seseorang mempelajari ilmu-ilmu umum, kapan lagi belajar agama? Nah, itu ayat ini maksudnya seperti itu.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Maka baina islami wa baina an atabana Allah bihadhil ayah illa 4 sinin." Kita masuk Islam, kemudian turun ayat ini jaraknya hanya 4 tahun. Kita masuk Islam dan turun ayat ini, Al-Hadid ayat 16, jaraknya hanya 4 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai seseorang yang sudah berislam, sudah beriman, kemudian tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari agama, tidak banyak berzikir. Kapan lagi waktunya? Dunia terus nggak selesai-selesai. Nah, itu maksudnya. Kemudian pada ayat ini Allah melarang orang-orang beriman untuk menyerupakan diri dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah lama turun Taurat dan Injil, tetapi mereka malah melakukan hal-hal yang tercela pada Taurat dan Injil. Mereka rubah Tauratnya, mereka anggap remeh Taurat dan Injilnya, mereka letakkan di belakang Tauratnya dan Injilnya. Yang lebih parah lagi, mereka malah menerima pendapat-pendapat manusia, menerima dari pendeta-pendeta mereka, dari rahib-rahib mereka, tetapi kitab sucinya malah ditinggalkan. Nah, kita orang beriman jangan seperti itu. Kita orang beriman jangan seperti itu. Makanya Allah mencela orang-orang ahlul kitab yang menjadikan ahbar, pendeta-pendeta, dan rahib Yahudi dan Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Apa maksudnya sebagai Tuhan selain Allah? Mereka lebih mendengar perkataan ulama mereka dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan Injil. Orang beriman jangan seperti ini. Lebih mendengar perkataan ulama dan ahli ibadah mereka dibandingkan mendengar Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah. Jadi hubungan surat Al-Hadid ayat 16 dengan bab ini adalah Allah memerintahkan melalui ayat ini selalulah dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan tadabbur, mempelajari Al-Quran dan hadis, majlis-majlis ilmu. Jangan sampai seseorang seperti ahlul kitab yang turun malas dan kemudian terputus belajar ilmu agama. Dan saya berpesan, jangan mau jadi orang awam di tengah kaum muslimin. Apalagi kita ini majlis ilmu mudah untuk didapatkan. Ya, kita ini majlis ilmunya mudah untuk didapatkan. Saya ke Kalimantan, pedalaman Kalimantan, kemudian mereka mengatakan, "Ustaz, ayo datang ke kami." "Oh, berapa lama dari sini?" 8 jam. Tidak ada pesawat, harus jalan darat. Gak ada Ustaz di sana. Nah, maka harus seseorang semangat untuk belajar ilmu agama. Nah, majlis-majlis ilmu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama. Saya cuma ingin mengatakan satu. Jangan puas dengan kebodohanmu terhadap ilmu agama. Jangan rela menjadi orang awam di dalam agama Islam. Harus belajar ilmu agama Islam. Harus sering-sering duduk di majlis zikir. Dan majlis zikir yang saya maksud sebagaimana perkataan para ulama salaf, majlisul halal wal haram, majlis halal dan haram. Ya. Berapapun umur kita, maka jangan malas untuk duduk di majlis ilmu.
Kenapa demikian? Karena seseorang tidak akan bisa muhafadzah 'alal a'mal, tidak akan bisa selalu menjaga amal-amal saleh ketika dia tidak tahu amal saleh itu apa. Ya. Dia tidak bisa menjaga amal-amal saleh kalau dia tidak tahu amal saleh itu sendiri apa. Makanya dia tidak bisa menjaga amal saleh. Dan bagaimana cara mengetahui amal saleh? Ketika seseorang duduk di majelis ilmu. Nah, itu ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hadid ayat 27. Wa qaffayna bi'Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna, pada ayat surat Al-Hadid ayat 16. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam Injil, dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya ra'fah, yaitu rasa kasih sayang, rahmah, wa rahbaniyah, dan semangat untuk beribadah. Ibtada'uha, yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak tuliskan atas mereka ibadah tersebut, illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali untuk mencari keridhaan dari Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini maksudnya adalah Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai akhir Rasul dari Bani Israel. Dan Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira dengan Nabi penutup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan kepada Nabi Isa Injil dan menjadikan di hati orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa kekhusyuan, kemudian kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kaum Nasrani mengada-ngada di dalam beribadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka buat-buat pada diri mereka sendiri. Dan tujuan mereka berbuat-buat ibadah baru tersebut adalah ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin dapat ridha Allah. Tetapi akhirnya karena dia ibadah yang baru, bid'ah, maka mereka akhirnya tidak menjaga ibadah tersebut. Mereka akhirnya tidak menjaga ibadah tersebut. Taib. Itu maksud dari ayat tadi, surah Al-Hadid ayat 16. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi Rasul terakhir dari Bani Israel. Kemudian Nabi Isa ini memberitahukan bahwa ada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup dari seluruh ajaran. Namanya Ahmad. Yang memberitahu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa ini punya penolong-penolong namanya Hawariyun, orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa. Mereka ini sukanya ibadah, dan mereka ini sangat penyayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma mereka ini karena terlalu suka beribadah akhirnya berlebih-lebihan dengan membuat perbuatan
Perbuatan apa? Bid'ah. Membuat perbuatan bid'ah. Mereka ini ketika membuat perbuatan bid'ah itu, yang penting kata mereka, saya mencari ridha Allah. Saya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, karena itu perbuatan bid'ah, maka mereka tidak menjaga perbuatan bid'ah tersebut. Mereka tinggalkan ajaran Nabi Isa, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Nah, apa hubungan atau apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini dan hubungannya dengan bab? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel mereka menyimpang dari agama karena beramal tanpa ilmu. Bani Israel lebih tepatnya adalah kaum Nabi Isa, kaum Nasara, menyimpang dari agama karena beramal tanpa ilmu. Akhirnya tumbuhlah perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu pelajaran pertama dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, bid'ah identik dengan ibtada'uha, yaitu dibuat-buat sesuatu yang baru, dibuat-buat. Dia pasti baru, bid'ah itu pasti baru dan dibuat-buat, tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini hati-hati. Perbuatan bid'ah akibatnya menghilangkan sunnah. Perbuatan bid'ah akibatnya mematikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau ada perbuatan bid'ah, maka seseorang tidak akan pernah bisa mengerjakan sunnah. Ada perkataan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Madinah, Syekh kita. Beliau berkata, ihdzar, jauhi, hati-hati, la yaztami'u fil qalbi asy-syai'u wa dhidduh. Tidak akan terkumpul di dalam kalbu sesuatu dan kebalikannya, enggak mungkin. Tidak akan kumpul dalam kalbu keikhlasan dan ingin dapat hadiah atau ingin pujian yang merupakan sebab riya. Ini enggak ngumpul. Enggak mungkin dalam kalbu ada keikhlasan tapi ingin dapat hadiah dan ingin dapat pujian. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin kumpul di dalam kalbu keimanan dengan sifat bakhil, kikir, pelit. Enggak mungkin ngumpul. Sama juga tidak akan mungkin dalam kalbu ngumpul sunnah dan bid'ah. Kalau dia mengerjakan sunnah, pasti meninggalkan bid'ah. Kalau dia meninggalkan bid'ah, pasti mengerjakan bid'ah, pasti meninggalkan sunnah. Itu tidak ada pilihan ketiga. La yastami'u fil qalbi asy-syai'u wa dhidduhu. Kalau ada keimanan, maka tidak akan ngumpul dengan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar di dalam qalbu. Kalau ada amalan sunnah, maka tidak akan ada ngumpul perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kemudian para ikhwah, ini faedah menarik. Tidak semua ibadah
modalnya hanya semangat, tetapi modalnya harus mencontoh syariat Islam. Seperti misalkan Hawariyun ini, yang tadi orang-orang dekat Nabi Isa. Mereka itu kan rahmah. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang penyayang terhadap makhluk. Makanya antum lihat mereka itu lembut kepada makhluk. Dari kelembutan ini sebagian orang tertipu. Ya. Akhirnya mereka melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau ditanya Ustaz, Al-Hadid ayat 27 ini, ayat 27 ya, apa hubungannya dengan bab bahwa kaum Nasrani tidak menjaga amal soleh mereka? Mereka melakukan perbuatan bid'ah yang mengada-ngada, meninggalkan ajaran Nabi Isa yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang beriman jangan mencontoh ahlul kitab, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Begitu ya. Nah, makanya para ulama juga mengatakan bahwa salah satu buruknya bid'ah adalah menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena kaum Yahudi dan Nasrani, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan bid'ah. Siapa saja kaum muslimin yang melakukan perbuatan bid'ah menyerupakan diri dengan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu melakukan perbuatan bid'ah. Nah, kemudian faidah terakhir pada ayat ini adalah bantahan untuk orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ayat ini adalah bantahan untuk orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena kan di dalam ayatnya disebut tadi illa ibtigha'a ridwanillah. Kami melakukan bid'ah ini tidak ada lain kecuali mencari ridha Allah. Artinya niatnya baik. Tapi niat yang baik tidak cukup jika perbuatannya keliru. Perbuatannya bid'ah, enggak bisa. Contoh misalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama atau berkunyah Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar. Ketika hari raya Idul Adha, sebelum sholat beliau menyembelih hewan yang akan dikurbankan dari hewan beliau. Tujuannya baik, agar daging hewan kurban tersebut lebih dahulu dibagikan kepada tetangga dan para kerabat. Baik niat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sholat bersabda, man dzabaha qabla as-salati fatilka syatu lahmin. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Padahal beda waktu saja antara sebelum sholat dengan sesudah sholat. Padahal niatnya baik. Tidak semua niat yang baik dianggap di dalam agama apabila caranya keliru. Nah, ini pelajaran menarik bahwa apabila seseorang ingin menyanggah pendapat bahwa ada bid'ah hasanah, yang penting kan niatnya, maka kita katakan niat yang baik harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Hawariyun, ahli kitab, kaum Nasrani punya niat yang baik, ingin cari ridha Allah.
tetapi ketika mereka berbuat bid'ah, ibtada'uha, mereka berbuat bid'ah, maka mereka akhirnya tidak diterima, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum baca, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang Nasrani berbuat bid'ah, maka banyak ini disebutkan di dalam tafsir Al-Quran, ya, tafsir Al-Quran. Dan bid'ah yang dikerjakan sangat mengerikan. Karena begini, orang berbuat bid'ah itu apa sebab muasalnya? Apa sebab orang berbuat bid'ah? Beramal tanpa ilmu, nyari ridha, ada lagi? Ingin berbuat lebih. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat awal i'tisam. Coba beliau mengatakan bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah metode di dalam beragama. Jadi urusannya berkaitan dengan agama. Kemudian mukhtara'ah, dibuat-buat, pasti baru. Tudahi syariah, menyerupai agama, tapi bukan dari agama. Dimaksudkan untuk melakukannya adalah berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan bid'ah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi pada kaum Nasrani dalam surah Al-Hadid ayat 27 tadi. Ibtada'uha rahbatan. Mereka berbuat bid'ah karena ingin berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ada yang enggak mau makan kambing, tetapi malah menghalalkan apa? Babi. Enggak mau makan kambing, tapi menghalalkan babi. Tidak mau makan onta, tapi malah menghalalkan babi. Itu bid'ah. Dan mereka mendengar itu dari siapa? Dari siapa? Ahli ibadahnya. Dari rahibnya. Ahli ibadahnya. Jadi di situ ada dua. Ada ahbar yang merupakan ahli ilmunya, ulama kalau kita, kiainya, ustadznya. Ada ruhban. Ruhban ini ahli ibadah. Ini yang paling banyak menciptakan bid'ah. Kenapa? Modal semangat beribadah. Makanya hati-hati kalau modal semangat beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu. Ya, tanpa dibarengi dengan ilmu. Nah, baik. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Yang sudah dipintal dengan kuat. Artinya apa? Kan dipintal kuat, tapi saking apa? Sudah beberapa lama dilepas lagi. Nah, ini gambaran dari Allah orang yang tidak menjaga amal saleh yang dimilikinya.
Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini, hadza mimma ya'murullahu ta'ala bihi wa huwa al-wafa'u bil 'uhud wal mawathiq wal muhafazatu 'alal aiman al-muakkadah. Yang artinya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan perjanjian, kesepakatan, dan selalu menjaga kesepakatan tersebut. Selalu menjaga kesepakatan tersebut. Kemudian Imam As-Suddi berkata, hadhihi imra'ah kharqa kanat di Makkah, kullama ghazalat syai'an naqadathu ba'da ibramihi. Yang dimaksud perempuan ini adalah seorang yang dia berada di kota Mekah. Setiap kali dia memintal benang, kemudian dia lepaskan. Orang beriman tidak begitu, ya. Makanya Imam Mujahid, ahli tafsir, mengatakan, hadza matsal liman naqadha 'ahdahu ba'da tawkid. Ini perumpamaan orang yang sering membatalkan perjanjiannya. Orang yang sering membatalkan perjanjiannya. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita ngaku orang bertauhid, tapi kalau giliran perjanjian, kesepakatan tidak di atas tauhid. Arti tauhid salah satunya adalah rasa takut kepada Allah. Tetapi kenapa kemudian perjanjian-perjanjian, kesepakatan tidak diselesaikan? Utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kesepakatan, kemudian kontrak kerja tidak ditunaikan. Bahkan ada sebagian orang yang jera berhubungan dengan orang yang ngakunya dakwah tauhid, dakwah sunnah dalam urusan muamalah maliyah, dalam urusan berhubungan harta. Kenapa? Karena klaim dia dakwah sunnah hanya sekedar klaim, tapi tidak mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada selalu menjaga amal saleh adalah seseorang selalu menjaga perjanjian-perjanjian, kesepakatan, kontrak yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ini. Ya. Nah. Kemudian dalil yang selanjutnya surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Para ulama tafsir mengatakan yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Sebagaimana ditafsiri oleh Imam Bukhari yang menyebutkan perkataan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cucunya Umar bin Khattab, bahwa al-yaqin al-maut, keyakinan adalah kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Ini juga ditafsiri oleh Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud yaitu apa? Kematian. Hubungan ayat ini, Al-Hijr ayat 99 dengan bab selalu menjaga amal saleh, jelas bahwa ukuran orang beriman beramal ibadah sampai mati. Maka hati-hati itu yang futur-futur, yang menurun-menurun, ya. Karena jangan-jangan pas lagi menurunnya mati. Saya selalu ingat perkataan Syekh saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah. Beliau sudah tidak mengajar lagi. Bapaknya Syekh Abdul Razak. Beliau
ketika melewati seorang rawi yang bernama Mansur bin Zadan, seorang tabi'i. Kata beliau, Mansur bin Zadan tabi'iyun thiqah. Mansur bin Zadan adalah seorang tabi'i, muridnya para sahabat, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Idza qila li Mansur bin Zadan anna malakal maut bil bab ma zada ala amalihi syai'an. Kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan bahwa itu malaikat maut ada di depan pintu rumahmu, maka dia tidak akan menambah sedikit pun dari amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia selalu menambah setiap harinya. Bukan hanya sekedar menjaga, tetapi selalu menambah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ya. Hati-hati yang kalau seandainya sedang turun, segera kembali. Imannya sedang turun, amal ibadahnya sedang bermalas, segera kembali. Karena khawatir jangan-jangan itu diwafatkan seseorang pada saat demikian. Nah. Dan sedikit tentang al-yaqin. Al-yaqin, kata al-yaqin di dalam Al-Quran ada berbagai macam kata. Yang pertama al-yaqin, yang kedua ilmul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin, yang keempat ainul yaqin. Apa maksudnya dan apa bedanya? Al-yaqin sebuah keyakinan yang ada di dalam qalbu, di antaranya adalah kematian yang pasti datang. Kemudian yang kedua adalah ilmul yaqin, mengetahui keyakinan tersebut. Kita mengetahui bahwa kematian pasti datang. Kemudian yang ketiga haqqul yaqin, ketika sudah terjadi. Kematiannya sudah terjadi berarti haqqul yaqin, benar-benar sudah. Yang keempat ainul yaqin, dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri keyakinan tersebut, kematian tersebut dia rasakan. Al-yaqin dalam surah Al-Hijr ayat 99, kemudian ilmul yaqin dalam surah At-Takatsur ayat 5, kemudian haqqul yaqin dalam surah Al-Waqiah ayat 95, kemudian ainul yaqin dalam surat At-Takatsur ayat 7. Nah, itu urutan-urutannya tentang keyakinan. Apa tadi yang pertama? Al-yaqin, yaitu sebuah keyakinan. Contohnya kematian yang pasti. Yakin itu pasti. Kemudian yang kedua apa? Ilmul yaqin. Artinya dia mengilmui tentang keyakinan tersebut, mengilmui bahwa pasti mati. Mengilmui pasti mati. Yang ketiga apa? Haqqul yaqin. Kapan itu? Kalau sudah melihat orang mati, haqqul yaqin ya. Yang keempat ainul yaqin, saat dia sendiri merasakan kematian tersebut. Nah, sama juga dengan surga dan neraka, yaitu al-yaqin, kita yakin ada surga dan neraka. Kemudian ketika kita mempelajari tentang surga dan neraka, kita mempunyai ilmul yaqin. Kemudian ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka kita haqqul yaqin. Kalau kita sendiri yang masuk ke dalam surga, maka kita ainul yaqin. Paham itu ya? Para ikhwah. Nah. Baik. Kemudian setelah menyebutkan beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an, penulis membawakan hadis-hadis Rasul tentang yang ada hubungannya dengan selalu menjaga amal saleh. Dan ini menarik, mudah-mudahan kita bisa muhasabah diri kita. Apakah kita termasuk dalam hadis ini atau tidak? Silahkan masing-masing ya. Saya bacakan hadis riwayat Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang tertidur dari membaca Al-Qur'annya di malam hari atau sesuatu darinya, maka kemudian dia membacanya antara salat subuh dengan salat zuhur, maka dituliskan dia seakan-akan membacanya di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Apa hubungan hadis ini, atau sebelum hubungan, apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah semestinya seorang muslim di setiap malamnya mempunyai hizib. Hizib itu bacaan khusus yang dia baca setiap malam dari Al-Quran sebelum tidurnya. Ya, sebelum tidurnya. Dan saya berikan amalan sebelum tidur. Yang pertama, berwudu. Siapa yang berwudu didoakan oleh malaikat. Setiap kali dia bergerak didoakan oleh malaikat. Siapa yang berwudu sebelum tidurnya, maka saat tidur dia didoakan oleh malaikat. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran, ayat kursi, maka akan dijaga oleh malaikat. Ya, sebelum tidur dia baca ayat kursi, akan dijaga oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, mengerjakan sholat witir minimal serakaat. Maka Allah ganjil witir dan menyukai yang ganjil. Siapa yang mengerjakan sholat witir dicintai oleh Allah sebelum tidur. 3 amalan. Salah satunya juga yang keempat, membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ada yang setengah lembar, ada yang 1 lembar, ada yang setengah halaman, ada yang 1 halaman, sesuai dengan kebiasaan. Dan ini menunjukkan bahwa waktu paling afdal membaca Al-Quran di malam hari. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'ani was-siyam wal-Qur'an yashfa'ani yaumil qiyamah. Amalan puasa dan amalan bacaan Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya memberi syafaat? Bacaan Al-Quran dan puasa nanti menghadap kepada Allah. Kemudian berkata, ya Allah, ampuni dosa si fulan. Karena kata si puasa, aku sudah menahannya untuk tidak makan dan minum di siang hari. Ampuni dosanya. Kata si Al-Quran, aku sudah menahannya dari tidur di malam hari untuk membacaku. Ampuni dosanya. Waktu paling afdal baca Quran adalah malam hari. Nah, bagaimana dengan keadaan kita dan kaum muslimin sebagian besarnya? Di malam hari kadang masih sibuk dengan HP-nya dan bahkan tidur di atas menonton HP-nya sampai capek. Dan yang ditonton yang haram atau minimal yang tidak bermanfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Lalu hubungan hadis ini dengan bab apa? Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang ketiduran, tidak baca kebiasaan bacaannya dalam malam, lalu dia baca antara zuhur dan antara subuh dan zuhur, disinilah selalu menjaga amal saleh. Yang ketinggalan di malam dia bisa ganti di siang. Tujuannya untuk menjaga amal saleh. Nah, kemudian dan ini menunjukkan bahwa tidur, orang kalau ketiduran maka dimaklumi. Jangankan kita, Rasulullah SAW pernah ketiduran sholat subuh di perjalanan karena kecapean sampai terbit matahari baru bangun. Yang membangunkan beliau juga terbit matahari. Tapi ini kalau ketiduran, bukan sengaja tidur, ya. Dan jangan beralasan setiap hari ketiduran, Ustaz.
Ada orang setiap subuh, setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Kenapa? Karena ini 2 rakaat sebelum subuh, Ustaz. Kalau sesekali ketinggalan boleh. Ya, 2 rakaat sebelum subuhnya dikerjakan setelah subuh. Sesekali ketinggalan karena mungkin bangun terlambat. Tapi kalau tiap hari itu namanya ba'diyah subuh. Nah. Baik. Hadis yang lain. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As sahabat Nabi, masih muda di zaman Rasulullah masih hidup dan ahli ilmu agama. Ada sahabat Nabi yang bernama 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah, masih muda dan ahli ilmu agama. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, rawi hadis ini, dan Abdullah bin Zubair. Dan ini menunjukkan yang saya sering katakan, bahwa jika ingin engkau memiliki anak yang diproyeksikan sebagai ahli agama, maka ajari mereka dari mulai semenjak dini sebagai ahli agama. Dan itu harus ada di tengah kaum muslimin. Karena yang berbicara sekarang dan ustadz-ustadz yang lain akan mati. Kalau semuanya berdalih tidak semua jadi ustadz, terus siapa yang ngajar kita nanti? Sedangkan jamaah seperti antum-antum tetap akan jadi jamaah. Yang ngajar dia yang belajar, ahli agama. Dari mulai semenjak dini dia belajar agama. Dari mulai lulus SD dia belajar agama. Itu yang akan ngajar. Nah, ini harus ada, generasi ini harus ada. Jangan sampai yang sudah dari SMP, SMA-nya di pesantren belajar ilmu agama, habis SMP, habis SMA ke umum. Nah, ini rugi, kerugian. Bahkan saya katakan kerugian besar. Rugi dan kerugian besar. Ya. Wahai Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia bangun malam, lalu dia tinggalkan sholat malam. Dulu, bahasa nahwunya khobar kana, jadi pasten. Dulu awal hijrah anak semangat. Iya dulu, sekarang gimana ente? Bukan dulu yang jadi ukuran. Sekarangnya gimana? Kenapa? Karena tadi innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungan hadis ini dengan bab adalah penganjuran untuk senantiasa selalu mengerjakan amal saleh. Dan amal saleh yang dikerjakan adalah yaitu qiyamul lail. Dan subhanallah para ikhwan, terutama yang sudah ngaji, agar senantiasa sempatkan dirinya untuk bangun malam. Ya, bangun malam. Walau 5 menit sebelum azan, walau 10 menit sebelum azan, 15 menit sebelum azan. Makanya para ulama mengatakan di zaman Rasulullah subuh itu ada 2 kali azan. Azan yang pertama dilakukan oleh Bilal, azan yang kedua dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Fungsinya Bilal ketika azan itu membangunkan yang tertidur belum bangun sholat malam, dan memberitahu bahwa kalau yang sudah sholat malam istirahat dulu sebelum subuh, agar nanti sholat subuhnya semangat. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah, tetapi bagaimanapun sholat malam tidak wajib. Ya, hanya keutamaan yang tertinggal kalau tidak sholat malam. Keutamaan yang besar yang tertinggal kalau tidak sholat malam. Kemudian hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat
kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza fatahtu as-salatu min al-lail min waj'in aw ghairi shalla min an-nahari 12 raka'ah, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, adalah Rasulullah SAW jika tertinggal sholatnya dari malam hari karena sakit atau yang semisalnya, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Kebiasaan beliau kalau malam hari berapa rakaat? 11. Karena sholat malam itu ganjil, makanya maghrib ganjil. Ya, sholat malam itu asal hukumnya dia ganjil. Nah, kemudian kalau itu terlupa, maka dikerjakan di siang hari dengan jumlah 12 rakaat. Tujuannya apa? Tadi al-muhafazatu 'alal a'malis salih. Selalu menjaga amal saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang menjaga amal soleh. Terakhir ingin saya sampaikan apa kiat agar kita selalu bisa menjaga amal soleh. Pertama, jagalah keikhlasan. Karena ikhlas membuat orang istiqamah. Jadi 3 mata rantai yang tidak terpisah. Keikhlasan berbuah istiqamah, istiqamah berujung husnul khatimah. Ya. Keikhlasan berbuah istiqamah, istiqamah berujung husnul khatimah. Apa dalilnya? Surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah. Rabb kami adalah Allah, keikhlasan. Kemudian mereka istiqamah. Maka tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Maksudnya di surga husnul khatimah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang ikhlas, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka orang yang istiqamah saat mau sekarat turun malaikat dan berkata, jangan takut menghadapi kehidupan setelah kematian, jangan sedih meninggalkan keluarga yang akan ditinggal, ya, dan bergembiralah dengan janji Allah yaitu surga yang dijanjikan untuk kalian. Kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Nah, ini 3 konsep dasar bahwa ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah berbuah husnul khatimah. Kiat yang kedua agar seseorang selalu beramal saleh, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah muhasabah. Coba kalau dia muhasabah atas amal salehnya, niscaya dia akan senantiasa selalu menjaga amal salehnya. Bermuhasabahlah, ya. Seseorang harus muhasabah, menghitung-hitung amal salehnya. Kemarin lupa kan? Kemarin belum baca nih. Kemarin belum zikir nih. Muhasabah terus, ingat-ingat. Dan para sahabat mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitung diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah kelak. Timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Maka ingat selalu. Yang ketiga, harus ada target
supaya bisa menjaga amal salehnya. Meskipun sedikit, harus ada target supaya menjaga amal salehnya meskipun sedikit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dikerjakan selalu terus-menerus meskipun sedikit. Harus punya target kita. Saya beri contoh tadi malam, ya. Urusan malam tadi. Sebelum tidur minimal setengah halaman. Ini kan mushaf nih, satu halaman. Dia baca setengah halaman. Berapa menit sih? Ya. Kemudian atau satu halaman atau satu lembar. Kerjakan terus begitu setiap hari. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi harus ada target. Makanya kita itu diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengerjakan aktivitas apapun setelah sholat subuh kita punya target. Apa targetnya? Yaitu coba perhatikan zikir pagi yang kita baca setiap paginya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Itu bagaikan target. Nah, dalam seharian itu kerjakanlah target tersebut. Ya. 3. Yang keempat, nah ini penting para ikhwan. Menghindari dosa. Menghindari dosa. Walaupun kecil, apalagi dikerjakan terus-menerus dosa kecil tersebut. Kenapa? Karena para ulama mengatakan yang pertama, dosa itu ada kesialannya. Jadi gini Pak, orang berdosa itu bukan hanya sekedar dia berdosa, enggak. Dosa itu menghasilkan kesialan hidup. Ya. Dosa itu menghasilkan kesialan hidup. Contoh, sering sakit, banyak dosa tuh. Yang kedua, pelupa, banyak dosa. Orang main musik kan berdosa, maka susah untuk dia menghafal Quran. Dan itu termasuk yang saya sebutkan tadi, tidak akan terkumpul dalam kalbu sesuatu dan kebalikannya, nggak mungkin. Quran dengan musik nggak mungkin menyatu. Makanya para penghafal Quran yang masih mendengar musik pasti susah murajaah, pasti susah mengulangnya. Maka ada perkataan dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, la ta'mananna dzamban min su'i aqibatih. Jangan pernah merasa aman atas sebuah dosa yang bisa menghasilkan keburukan dari dosa tersebut. Ingat tuh. Dosa bukan hanya sekedar dosa kita kerjakan, tapi ada kesialan dari dosa itu. Ada kesialan dari dosa itu. Doa tidak dikabulkan, oh dia makan haram. Anak istri susah diatur, oh ternyata yang diberikan kepada anak istri harta yang haram. Ada kesialan. Contoh, hari ini kayaknya apa saja. Kadang ada ini tidak tepat sebenarnya perkataannya, cuma ada perkataan di media sosial, sial tidak mengenal waktu. Itu tidak tepat itu, karena semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya maksud adalah ada orang kadang hidupnya dari mulai pagi apa saja. Kenapa? Hati-hati, itu mungkin dosa. Salah satunya dalilnya adalah orang tidak sholat subuh. Itu bawaannya nggak enak, bawaannya marah-marah aja, bawaannya sial aja. Dan itu ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam." Syaitan akan mengikat di kepala salah seorang di antara kalian kalau dia sedang tidur. Kemudian syaitan menjampi-jampi, disihir oleh syaitan. Urqut lailun tawil, wahai fulan tidur, malam ini panjang, malam ini panjang, malam ini panjang. 3 kali, karena 3 kali ikatan. Fa in istayqadh,
wa dzakarallah, kalau dia bangun berzikir kepada Allah, inhalat uqdah, terlepas ikatan pertama. Wa idza tawaddaa inhalat uqdah, kalau dia berwudu terlepas ikatan kedua. Tetapi kadang-kadang habis wudu nunggu di ruang tamu tidur, karena masih ada ikatan ketiga. Fa idza shalla inhalat uqdah, kalau dia salat subuh terutama berjamaah, maka terlepas ikatan ketiga. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka di pagi itu dia akan penuh dengan semangat, jiwanya juga nyaman, temu dengan orang senyum, urusan gampang, lancar. Wa illa khabithan nafsi kaslan, kalau tidak, yang ada dalam benaknya adalah buruk dan malas, perasaan kesal aja bawaannya. Ya. Melihat botol begini, ente kenapa botolnya warnanya biru, kenapa nggak merah? Marah untuk hal-hal yang receh gitu. Ya karena tadi perasaannya tidak nyaman, dan itu hasil maksiat. Maka hati-hati agar seseorang ingin selalu menjaga amal soleh, jauhi maksiat, karena maksiat melalaikan dan memalaskan seseorang untuk beramal saleh. Yang keempat adalah hadir di majelis ilmu, itu senantiasa memotivasi seseorang untuk selalu menjaga amal saleh. Hadir di majelis ilmu, karena kita ini Pak perlu charge, perlu pengisian daya. Di majelis ilmu kita didengarkan ayat Quran, di majelis ilmu kita didengarkan hadis Rasul, di majelis ilmu kita duduk dengan bersama para malaikat. Dan saya sering mengatakan, duduk bersama para malaikat atau majelis yang dihadiri oleh malaikat itu tidak gratis. Malaikat akan berdoa, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, berdoa agar diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Nah, itu yang kira-kira kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Saya mau datang ke kajian, dilarang suami, alasannya jauh masjidnya, padahal kurang lebih setengah jam aja sampai saya setengah jam saja sampai. Apakah saya dapat pahala niat ingin datang kajian? Iya. Dan bagus ini perempuan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan suami mungkin pada saat itu dia ingin menjaga marwah istrinya. Jangan sampai istrinya ada apa-apa atau kecelakaan atau yang semisal. Maka perempuan yang sudah menikah, salah satu baktinya yang paling tinggi setelah dia berbakti kepada Allah dan Rasulnya adalah kepada suaminya. La takhruj min baiti illa biidzni zawji. Tidak boleh keluar dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Tetapi karena perempuan tadi sudah punya niat, maka dapat pahala sempurna. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Man hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad untuk beramal saleh lalu belum dia kerjakan, Allah akan tuliskan pahala sempurna untuknya. Dan di sini saya berpesan, sering-seringlah berniat yang baik. Ya, sering-seringlah letakkan niat yang baik, dan itu tidak susah, cuma niat doang. Ya Allah, kalau saya kaya, punya harta 500 M nih, selesai pesantren nih, nggak usah ada lagi donasi-donasi. Ya Allah, kalau saya kaya, saya akan bangun masjid. Ini sudah miskin, nggak ada niat. Jadi Imam Ahmad pernah memberi wasiat kepada anaknya. Kata Imam Ahmad, inwil khair fa innaka ma zilta fi khair ma nawaital khair. Niatkan yang baik, engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Niat yang baik. Melihat apa? Ada niat.
Ini kan amaliyah qalbiyah, amal qalbu, niatkan yang baik. Meskipun kita tidak memiliki contoh misalkan. Dan ini saya berpesan ya, doakan kaum mukminin yang sedang tertindas. Kita ini di Indonesia subhanallah surga. Saya katakan surga dunia Indonesia ini. Ya. Mau sholat ada masjid sana, bosan masjid yang sini ke sana. Mau makan yang halal nggak harus nyari dulu ada label halal atau enggak, ya. Dan makan yang halal banyak macam-macam. Ya. Jangan terlalu ditahan-tahan. Nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan mie instan. Enak itu. Jadi ditahan-tahan, nggak usah. Maksud saya, kita ini luar biasa. Sedang di Sudan sekarang, mengerikan berita. Ya, berdoa kepada Allah. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang lemah dari kaum mukminin. Mereka sangat perlu doa dari kita. Dan kita akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Kenapa engkau tidak menolong saudaramu muslim? Di Gaza, di Palestina, di Sudan. Dan Sudan itu yang paling menyedihkan adalah antara muslim dengan muslim. Antum tahu penyebabnya apa itu? Penyebabnya adalah seorang pemimpin selalu ingin diambil kekuasaannya. Ada pemimpin pasti didemo, ingin dihancurkan, ingin dimakzulkan, selalu gitu. Hati-hati. Kita coba dari tadi hampir 1,5 jam kajian, mudah, enak, nyaman, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jaga keamanan ini. Saya ingin sekali di Indonesia ini orang rakyatnya itu memuliakan pemimpin muslimnya, menghormati, bangga dengan presidennya gitu. Siapapun presidennya, saya ingin sekali. Karena itu kunci keamanan, kunci stabilitas keamanan nasional. Nah, terakhir saya ingin baca. Suami saya dan saya menikah dipersatukan pada akidah yang memiliki iman dan sering mengkafirkan Islam lain. Namun tahun ini saya mulai belajar sunnah dan menetapkan diri untuk keluar dari kajian sebelumnya. Qadarullah suami saya belum bisa terima akidah saya ini dan justru meremehkan saya. Saya sering bingung, apakah ketika saya telah selalu berbohong kepada suami demi mendatangi majelis ilmu saya berdosa? Tetapi bagaimana caranya saya agar tetap bisa datang ke majelis ilmu tanpa berbohong kepada suami? Jawabannya adalah tidak boleh ada dusta di antara kita. Harus duduk bareng dengan suami dan ini diperlukan ahli agama. Dan saya berpesan kepada istri ini masalah serius karena tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Akhirnya ini hanya kelompok-kelompok sempalan yang tidak kalau kita sholat di masjidnya dipel. Nah, ini hati-hati. Ini mereka mengakui atau tidak mengakui, mereka sudah mengkafirkan kaum muslim. Mereka akui atau tidak akui. Ini masalah serius. Maka harus berhukum kepada ahli agama. Saya nasihatkan kepada suami istri ini agar berhukum kepada ahli agama. Dan sudah banyak yang taubat dari pemikiran yang seperti ini. Demikian. Dan biasanya ya tadi kelompok-kelompok sempalan harus berbaiat kepada pemimpinnya. Yang tidak berbaiat maka kafir. Dan ini tidak boleh karena kita di negara ini sudah ada pemimpin kita yang sah. Tidak boleh ada dua baiat. Nggak boleh ada dua baiat. Demikian ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Hijau Nurul Iman. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.